Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Syaharani dari kelas 11 IPA 1 nomor presensi 1. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam pada kelas 11, yaitu di bab 9 mengenai perkembangan Islam pada masa modern, yang dibagi menjadi 4 inti subbab, yaitu yang pertama perkembangan Islam pada masa modern, yang kedua deskripsi perkembangan Islam pada masa modern, yang ketiga hikmah mempelajari perkembangan Islam pada masa modern, yang keempat perilaku semangat meneladani perkembangan Islam pada masa modern. Pada subbab yang pertama, yaitu perkembangan Islam pada masa modern, terjadi semenjak tahun 1800 Masehi sampai sekarang, yang telah berjalan selama 214 tahun lebih. Salah satu ciri kehidupan modern menurut Alvin Toffler adalah masyarakat informasi yang telah melahirkan 4 tipologi kehidupan manusia, yaitu yang pertama, bertumpu kepada paham positivisme, yang kedua, mendorong manusia bersifat hedonisme atau konsumerisme, yang ketiga, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat sehingga manusia diperbudak oleh teknologi, yang keempat, yaitu bersifat eksploitatif. Sehingga menurut Deliar Nur, dengan tidak mengesampingkan pendapat Alvin Toffler, mengatakan bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat modern yang perlu dilakukan adalah yang pertama, bersifat rasional, yang kedua, berorientasi kepada masa depan, yang ketiga, bersifat terbuka, yang keempat, selalu menghargai waktu, yang kelima, mampu berpikir secara objektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa modern tentunya lahir dari beberapa faktor yang merupakan bentuk refleksi dan konsekuensi dari evaluasi diri umat Islam. Hal tersebut sebagai bentuk pengamalan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ada beberapa faktor yang mampu mendorong lahirnya perkembangan Islam abad modern ini. Yang pertama yaitu adanya kesenjangan antara dunia Islam dengan dunia Barat atau Eropa. Yang kedua, lahirnya berbagai gerakan pemurnian ajaran Islam. Yang ketiga yaitu lahirnya gagasan nasionalisme di dunia Islam dengan berdirinya partai-partai politik Islam, sehingga beberapa negara Islam dapat merdeka pada saat itu, salah satu contohnya yaitu Indonesia. Pusat peradaban Islam pada masa modern yaitu dimulai oleh Turki dan Mesir yang menyadari atas kemunduran dan kelemahan umat Islam akibat dominasi Barat, sehingga mendorong beberapa negara Islam untuk bangkit dan melakukan pembaruan, yaitu seperti Kerajaan Mughal di India yang berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan pendiri kerajaan yaitu Zahiruddin Muhammad, dan mencapai masa kejayaan pada masa Aurangzeb dengan dibangunnya Masjid Badsasi atau Emperor Mosque yang dibangun tahun 1673 oleh Kaisar Mughal Aurangzeb di Lahore, Pakistan, yang merupakan bukti kejayaan Islam di India pada saat itu. Dan yang kedua, kerajaan Safawi di Persia yang merupakan kerajaan yang menyatakan sebagai mazhab Syiah sebagai mazhab negaranya, dan mencapai puncak kejayaan pada masa kekuasaan Abbas I dengan didirikannya Masjid Es-Shah di Esfahan, Iran, yang merupakan salah satu bentuk puncak kegemilangan arsitektur Safawi Persia pada saat itu. Yang ketiga yaitu kerajaan Turki Utsmani yang didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Utsman di barat laut Anatolia pada tahun 1299 Masehi, dan mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Muhammad II
dengan dibangunnya Masjid Sulaiman di Istanbul, Turki, yang merupakan rancangan arsitektur Muslim Sinan pada masa kejayaan Kerajaan Turki Utsmani selama 7 tahun. Poin subbab kedua yang akan saya jelaskan yaitu deskripsi perkembangan Islam pada masa modern. Ditandai dengan lahirnya beberapa tokoh pemikir Islam seperti yang pertama di bidang tajdid keagamaan, yaitu yang pertama ada Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir di Uyainah, Najd, Arabia Tengah pada tahun 1115 Masehi dan meninggal pada tahun 1703 Masehi. Yang kedua yaitu Muhammad Abduh yang lahir di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Dan yang ketiga yaitu Muhammad Rashid Ridho yang lahir di Al-Kalamun di pesisir Laut Tengah pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Yang kedua yaitu pembaruan di bidang politik dengan tokoh-tokohnya yaitu yang pertama Jamaluddin Al-Afghani yang lahir di Afghanistan pada tahun 1839 Masehi dan meninggal di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Yang kedua yaitu Muhammad Ali Pasha yang lahir di Yunani pada tahun 1765 dan wafat pada tahun 1849. Yang ketiga yaitu pembaruan dalam bidang pendidikan dengan tokohnya yaitu Al-Tahtawi yang bernama asli Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi yang lahir pada tahun 1801 di Mesir dan wafat pada tahun 1873 di Kairo. Poin ketiga yang akan saya jelaskan yaitu hikmah mempelajari perkembangan Islam pada masa modern, yaitu yang pertama, Islam tidak membenarkan sikap terlalu membanggakan terhadap generasi sebelumnya. Yang kedua, yaitu mendorong semangat umat Islam untuk berjuang. Yang ketiga, yaitu mendorong umat Islam untuk meraih kemajuan yang hakiki. Yang keempat, mendorong umat Islam untuk memiliki prinsip hidup yang kuat. Yang kelima, mendorong umat Islam untuk memahami hakikat hidup dan kehidupan. Poin subbab yang keempat yang akan saya jelaskan yaitu perilaku semangat meneladani perkembangan Islam pada masa modern. Yaitu dengan yang cara pertama, membiasakan diri untuk mengevaluasi diri. Yang kedua, bersikap optimis dalam menatap masa depan yang sesuai dengan perintah Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Poin yang ketiga yaitu bekerja keras secara profesional yang artinya bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keahlian yang dimiliki agar menghasilkan sesuatu yang baik dan benar secara maksimal. Yang keempat, yaitu menerapkan ilmu yang sempurna dalam meraih kesuksesan. Sesuai dengan seruan Imam Syafi'i yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thalabul ilmi afdalum min sholatin nafilah. Wa qala man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Kemudian beliau berkata, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia maka dapat dicapai dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat maka dapat dicapai dengan ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.